Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Uda Donald Kopi Klinik, channel inspiratif yang membahas seputar dunia perkopian. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memperkenalkan kepada teman-teman semua tentang jenis tanaman kopi Arabica. Nah, kebetulan saat sekarang ini kita berada di salah satu perkebunan kopi Arabica masyarakat yang umurnya lebih kurang 2,5 tahun. Dan setelah kami mencoba bertanya langsung ke yang punya perkebunan kopi Arabica ini, dia mengatakan kalau kopi ini sudah dipanen 2 kali. Untuk itu teman-teman, ikuti terus video ini. Kita akan mencoba mengenal lebih dekat tentang jenis tanaman kopi Arabica. Nah, perlu teman-teman ketahui, Arabica ini dari segi bentuk varietasnya kemungkinan ini adalah Kartika. Nah, ini sekarang ini ditanam di ketinggian 950 meter dari permukaan laut. Nah, teman-teman, kita akan coba memperkenalkan lebih dekat jenis kopi Arabica tersebut, baik itu dari segi batangnya maupun dari segi daunnya atau dari segi buahnya. Nah, perlu teman-teman ketahui, di sini masyarakat kita masih menggunakan cara konvensional, yaitunya dengan cara memangkas batang utama dengan ketinggian lebih kurang 150 cm dari tanah. Nah, sama seperti video sebelumnya, Arabica pun dikelola oleh masyarakat dengan cara konvensional. Ketinggiannya lebih kurang 150 cm, sama seperti jenis tanaman kopi Robusta. Nah, tujuan dari pemangkasan ini adalah untuk memaksimalkan buah melalui dahan. Sebab sekarang ini teman-teman, di daerah kita ini masih belum ada masyarakat yang mencoba menerapkan sistem tanaman kopi dengan cara sistem pagar. Yang mana secara tradisional selama ini masyarakat memang menanam kopi, terutama jenis Robusta, masih tetap melakukan cara-cara seperti yang diterapkan oleh orang-orang tua sebelumnya, yaitunya dengan cara pemangkasan, kemudian dahannya yang dipelihara. Tapi sayang di sini teman-teman, mungkin Bapak ini kurang memaksimalkan perawatan jenis kopi Arabica di lahannya. Banyaknya tunas-tunas air atau wiwilan yang mengakibatkan buah dari jenis kopi Arabica ini tidak maksimal. Begitu, kita akan perkenalkan lebih dekat kepada teman-teman semua bentuk dari batang, dari daun maupun buah jenis kopi Arabica. Baik teman-teman, inilah bentuk dari jenis kopi Arabica, yang mana dahannya tidak terlalu panjang, berbeda dengan dua jenis kopi yang lainnya seperti Liberica dan Robusta. Yang mana kalau Liberica itu dahannya cukup panjang, seperti video kita yang sebelumnya, lebih kurang panjangnya bisa mencapai 5 meter. Sementara Robusta dahannya agak lebih panjang, bisa mencapai 1,5 meter. Nah, kebetulan Arabica ini jaraknya, panjang dahannya tidak begitu panjang, dan mungkin ini lantaran kurang perawatan oleh petani, akhirnya kopinya kurang maksimal dari segi produktivitasnya. Nah, seperti ini teman-teman, kita bisa melihat dari bentuk buahnya. Atau dari bentuk daunnya. Kemudian teman-teman bisa melihat di sini
Ini adalah bentuk kopi yang ditanam dengan cara sistem konvensional, cuman perawatan dan pemeliharaan dari cabang-cabang seperti tunas air atau wiwilannya kurang diperhatikan oleh petani. Akibatnya produksi buah dari tanaman kopi Arabica ini membuat hasilnya kurang maksimal. Kebetulan di sini ada tanaman Arabica lebih kurang 200 batang, ditanam dengan sistem konvensional dengan jarak 3 kali 3 meter. Padahal kalau dari jenis kopi Arabica tersebut dengan cara konvensional itu masih terlalu jarak, teman-teman. Biasanya kalau Arabica ini ditanam dengan jarak 2 kali 2,5 meter. Dan perlu teman-teman semua ketahui yang perbedaan yang paling mencolok antara 3 jenis kopi tersebut. Yang pertama jenis kopi Liberica, yang mana Liberica itu sebagaimana yang telah kita terangkan di video sebelumnya. Liberica itu memiliki daun yang sangat lebar. Kemudian jenis Robusta di tengah-tengah, lebih kecil dibandingkan Liberica, lebih besar dibandingkan dengan jenis kopi Arabica. Sementara Arabica ini sebagaimana teman-teman lihat sekarang ini, daunnya sangat kecil dibandingkan dengan jenis kopi yang 2. Sementara dari segi bentuk buah, teman-teman pun bisa melihat kalau buah dari kopi Arabica ini agak bulat memanjang, sementara 2 jenis kopi yang lainnya itu bulat. Kemudian dari segi batangnya teman-teman bisa lihat jarak dari dahan ke dahan itu relatif rapat dibandingkan dengan jenis kopi yang 2-nya. Nah, seperti itulah teman-teman perkenalan kita tentang jenis kopi Arabica. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan bisa membedakan dari masing-masing jenis tanaman kopi yang ada di sekitar kita nantinya. Demikian teman-teman perkenalan kita tentang jenis kopi Arabica. Mudah-mudahan video ini bisa menambah wawasan kita tentang tata cara pembedaan jenis-jenis tanaman kopi yang ada di sekitar kita. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua supaya kita lebih bersemangat dalam membudidayakan tanaman kopi di tempat kita masing-masing. Dan bisa kita memahami kalau di daerah kita jenis kopi apa yang lebih cocok ditanam. Apakah kalau seandainya kita tinggal di daerah pesisiran, ketinggian kita di situ 0 sampai 500 meter dari permukaan laut, maka jenis kopi yang dianjurkan adalah jenis tanaman Liberica. Dan kalau daerah kita, tempat tinggal kita itu ketinggiannya dari 400 sampai 1000 mdpl, maka tanaman kopi yang dianjurkan ditanam di daerah tersebut adalah jenis kopi Robusta. Kemudian kalau seandainya kita tinggal di daerah pegunungan yang mungkin di situ ketinggiannya bisa mencapai 800 sampai 2500 meter dari permukaan laut, maka di situ lebih cocok ditanam jenis kopi Arabica. Perlu teman-teman ketahui masing-masing jenis kopi memiliki keunggulan dari cita rasa masing-masing. Liberica memiliki cita rasa khusus bagi penikmatnya
kemudian robusta yang cita rasanya dan aromanya lebih kuat. Kemudian dari segi rasa, robusta ini adalah jenis kopi yang lebih dominan pahit, yang banyak diminati oleh masyarakat kita di semua kalangan. Kemudian jenis Arabica, sebagaimana kita ketahui Arabica ini memiliki cita rasa yang unik. Dia memiliki rasa buah-buahan, ada di situ rasa asam, ada di situ rasa manisnya, ada di situ rasa kelatnya, dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi petani kopi dan para penikmat kopi. Jangan kita hanya tahu kopi ini diseduh sampai di hadapan kita, tapi mari kita lebih dekat mengenal jenis-jenis tanaman kopi yang cocok ditanam untuk daerah kita masing-masing. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe video ini. Kemudian kalau video ini bermanfaat, teman-teman bisa membagikan video ini di media-media sosial teman-teman masing-masing. Demikian, salam petani kopi, salam inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.